Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan selamat siang Pak Beni. Eh, kita dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai keuangan internasional. Yang beranggotakan saya sendiri Ramadhani Rawidya Rahman dan rekan saya Nina Yuliani Pratista dan Iza Sadi Rusida. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai keuangan internasional itu sendiri, kita akan membahas dari definisi keuangan internasional. Keuangan internasional merupakan instrumen yang digunakan untuk membahas arus dengan skala yang besar dalam hubungan internasional. Keuangan internasional juga disebut sebagai ekonomi moneter internasional atau ekonomi makro internasional, yang adalah cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter, dan ekonomi makro keuangan internasional sendiri mempelajari dinamika sistem keuangan global, sistem moneter internasional, neraca pembayaran, nilai tukar, investasi asing langsung, dan hubungannya dengan perdagangan internasional. Next. Selanjutnya ada pembiayaan bisnis internasional. Pembiayaan dalam bisnis internasional berisi beberapa pertimbangan dan faktor tambahan yang mempengaruhi keuangan ikut berperan ketika suatu bisnis itu go internasional. Banyak dari faktor-faktor ini yang bersifat positif, misalnya sumber pembiayaan yang lebih baru, lebih besar, dan lebih fleksibel, serta akses terhadap instrumen keuangan yang lebih beragam untuk penggunaan dana keuangan yang lebih efisien sumber dayanya. Next. Next. Yang selanjutnya ada pengelolaan modal kerja. Dalam bisnis internasional, pengelolaan modal kerja memiliki beberapa keharusan selain persyaratan tradisional. Dalam penjualan luar negeri, modal kerja yang optimal memerlukan hal-hal berikut, yaitu ketersediaan sumber daya likuid dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, pengelolaan waktu aliran sumber daya keuangan, mempercepat masuknya piutang, dan memperlambat arus kas dan hutang, serta juga menjaga tingkat kas likuid yang optimal untuk meminimalkan terjadinya saldo menganggur. Mempertahankan jumlah modal kerja yang efektif merupakan hal yang paling penting bagi semua ukuran perusahaan. Namun mungkin lebih penting bagi perusahaan kecil dan berkembang yang berpartisipasi dalam arena internasional. Selain faktor-faktor dasar tadi, beberapa pertimbangan lain ikut berperan ketika kebutuhan modal kerja MNC atau multinational company tersebar di beberapa negara. Faktor pertama adalah ketersediaan mata uang yang sesuai. Berbeda dengan bisnis domestik murni, MNC dapat memiliki kewajiban keuangan jangka pendek yang jatuh tempo dalam beberapa mata uang di lokasi berbeda di seluruh dunia. Yang selanjutnya, persyaratan pembiayaan dalam berbagai mata uang untuk memenuhi kewajiban jangka pendek juga dapat dipenuhi dengan melakukan pinjaman lokal di pasar uang dan keuangan yang berbeda. Adanya resiko nilai tukar dan kebijakan perusahaan internasional pun merupakan variabel penting lainnya yang berdampak pada pengelolaan modal kerja lintas batas negara. Risiko nilai tukar akan bergantung pada kewajiban mata uang asing perusahaan yang tidak diimbangi dengan transaksi saling hapus. Kebutuhan untuk mengelola modal kerja dalam basis geografis yang luas merupakan tantangan besar lainnya yang dihadapi oleh para manajer keuangan internasional. Dalam organisasi multifaset dengan pusat keuangan yang berlokasi di berbagai kota, perusahaan multinasional perlu mengkoordinasi posisi keuangan berbagai kantor yang sangat penting untuk menjamin pemanfaatan dana perusahaan secara optimal dan menghindari biaya yang tidak perlu karena dana menganggur atau pinjaman jangka pendek. Tantangan-tantangan lain yang dihadapi manajer internasional yang selanjutnya itu adalah perpajakan. Undang-undang perpajakan berbeda-beda di setiap negara dan seringkali cukup rumit. Terlebih lagi, di beberapa negara asing sering terjadi perubahan besar dalam undang-undang perpajakan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap pengelolaan modal kerja, yang dijalankan dengan dasar yang cukup ketat dan tidak mempunyai ruang untuk melakukan manuver. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu perkembangan modal internasional. Jadi, pasar modal internasional dan pasar keuangan internasional adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tiga tipe pasar, yaitu pasar keuangan nasional, pasar euro, dan pasar saham nasional.
di mana perusahaan multinasional dapat mengumpulkan atau mendapatkan uang maupun pendanaan. Munculnya pasar modal internasional ini diawali dengan berakhirnya pinjaman bank yang mendominasi area keuangan internasional selama tahun 1970 karena maraknya krisis utang internasional. Kemudian pada tahun 1970 dan 1980 mulai timbul deregulasi keuangan di banyak negara industri. Langkah deregulasi ini meningkatkan akses ke pasar luar negeri. Namun deregulasi tersebut peningkatan pergerakan modalnya tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan pemberi pinjaman komersial dalam mengukur resiko portofolio pinjaman secara memadai. Padahal krisis keuangan Asia pada akhir 1990 mengedepankan kebutuhan ini. Seiring dengan hal tersebut, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan transfer dana dan informasi pasar di seluruh dunia yang memberikan kekuatan komunis keuangan untuk bertransaksi di beberapa pasar secara bersamaan. Secara efektif, revolusi teknologi informasi dan telekomunikasi mengintegrasikan pasar internasional ke tingkat yang lebih tinggi. Pasar domestik dan internasional menjadi kabur dengan aktivitas modal komunikasi. Muncul pasar internasional yang menawarkan beragam pilihan pembiayaan kepada perusahaan multinasional. Kemudian perkembangan euro market. Euro bukan mata uang, obligasi, atau ekuitas milik negara, melainkan euro adalah mata uang apapun yang dapat dikonversi secara bebas yang disimpan di bank di luar negara asalnya. Bank tersebut tidak harus asing, tetapi berlokasi di luar negara mata uang yang bersangkutan. Sejak tahun 1920, bank-bank Eropa mengambil simpanan selain mata uang tempat mereka berada. Euro market yang seperti ini mulai muncul setelah Perang Dunia Kedua. Ketegangan pasca perang antara Amerika Serikat dan negara-negara blok Soviet menimbulkan ketakutan akan pembakuan aset dolar di Amerika. Untuk mencegah Amerika Serikat ke bank di Eropa. Dorongan awal untuk menyimpan dolar Amerika Serikat di luar Amerika Serikat didorong oleh serangkaian peraturan pemerintah Amerika Serikat yang menjadikan kepemilikan euro dolar sebagai proposisi yang menguntungkan. Batas atas suku bunga diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat berdasarkan peraturan Key pada tahun 1966, yang menyebabkan para deposan Amerika Serikat menempatkan dana mereka di bank Eropa untuk mengambil keuntungan dari suku bunga yang lebih tinggi. Permintaan dolar Amerika Serikat yang berbasis di luar negeri juga meningkat secara bersamaan karena pajak yang besar dikenakan pada peminjam asing yang mengumpulkan dana di pasar Amerika Serikat. Dana dolar dapat dikumpulkan dengan biaya lebih rendah di Eropa, di mana Bank Eropa dapat meminjamkan aset dolar mereka tanpa meminjam harus membayar pajak Amerika Serikat yang tinggi. Kemudian yaitu perkembangan pasar saham internasional. Pasar saham internasional adalah tempat di mana sekuritas atau saham dari berbagai negara diperdagangkan. Ini adalah arena global di mana investor dan pedagang dapat membeli dan menjual saham dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di berbagai bursa saham di seluruh dunia. Selama tahun 1990, banyak pasar saham dunia menunjukkan kinerja yang mengesankan dan mencatatkan keuntungan yang besar. Banyak investor dan perusahaan multinasional menyadari bahwa pencatatan di berbagai bursa saham di dunia dapat menghasilkan diversifikasi risiko yang lebih baik karena banyak pasar saham tidak bergerak secara bersamaan. Banyak pasar saham dunia juga tumbuh besar selama periode ini karena semakin banyak perusahaan mencatat sahamnya dan terjadi peningkatan volume perdagangan. Faktor penting yang mendorong tren ini adalah deregulasi. Banyak perusahaan menganggap listing di luar negeri menarik karena meningkatkan permintaan saham perusahaan secara keseluruhan, sehingga meningkatkan nilai mereka. Karakter internasional suatu perusahaan juga kokoh dengan adanya ekuitas yang terdaftar secara internasional. Pencatatan di bursa efek internasional dapat dilakukan melalui penerbitan Euroquity atau penerbitan ekuitas ganda. Dalam penerbitannya, saham hanya dijual di luar negara penerbitnya. Sebaliknya, penerbitan saham dibagi menjadi dua bagian, satu dijual di dalam negeri dan satu lagi dijual di luar negeri. Presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Dan selanjutnya untuk menghadapi inflasi sendiri di berbagai negara memerlukan kebijakan
Pengelolaan modal kerja yang aktif. Inflasi ini yang tinggi cenderung mengikis nilai piutang, namun juga mengurangi beban secara real. Ketika inflasi diperkirakan meningkat, rencana dibuat agar piutang rendah dapat dilunasi sedini mungkin, tanggal yang memungkinkan. Leading sendiri adalah istilah teknis yang untuk penerimaan barang lebih awal. Sebaliknya, MNC melakukan cenderung menunda hutangnya. Kebijakan yang sengaja menciptakan penundaan ini sehubungan dengan arus keluar atau arus masuk disebut lagging. Sistem pengelolaan kas terpusat juga untuk membantu upaya perusahaan untuk meminimalisasikan erosi inflasi terhadap aset-aset likuid dengan mengizinkan pemindahan aset-aset tersebut ke lokasi-lokasi yang memiliki tingkat ekspektasi inflasi yang rendah. Selanjutnya, untuk cara mengelola dana yang diblokir. Dana yang diblokir sendiri umumnya merupakan sumber dari entitas luar negeri yang tidak dibolehkan dipulangkan oleh pemerintah tuan rumah. Setidaknya untuk sementara waktu, pemblokiran ini dapat terjadi kesulitan dalam neraca pembayarannya yang akan mengurangi sumber daya devisa yang tersedia. Untuk mengoptimalkannya, sumber daya yang terbatas ini pemerintah dapat memblokir dana repatriasi entitas luar negeri dan untuk biaya dan misalnya mata uang tuan rumah yang dianggap tidak dapat dikonversi dan direputasi dana apapun yang tidak diperbolehkan. Bentuk pemblokiran lainnya adalah reputasi sebagian dana saja. Reputasi hanya setelah jeda waktu tertentu, kombinasi pembatasan presentase aset yang akan direputasi dan batasan waktu, batasan absolut jumlah dana yang dapat direputasi dipulangkan dalam jangka waktu tertentu, dan selanjutnya terdapat beberapa teknik untuk menangani dana yang diblokir. Yang pertama, ada pergantian investasi baru. Banyak perusahaan multinasional mengganti dana yang diblokir dengan investasi baru di luar reputasi dana. Maka dana tersebut seringkali digunakan untuk memenuhi pengeluaran lokal yang terkait dengan investasi baru, baik dalam proyek maupun perluasan proyek yang sudah ada. Dana ini dalam beberapa kasus digunakan untuk membiayai biaya berkelanjutan yang timbul dalam kegiatan operasional sehari-hari. Selanjutnya ada teknik non formal. MNC sendiri seringkali menggunakan cara-cara formal untuk mengamankan reputasi dana diblokir. Salah satu cara yang penting adalah dengan memberikan tekanan terhadap pemerintah melalui saluran diplomatik. Di lain waktu, tekanan sendiri diberikan oleh pemerintah asal perusahaan yang berada pemerintah tuan rumah. Terkadang perusahaan multinasional yang berusaha mempengaruhi pemerintah dan tuan rumah itu sendiri melalui pemerintah mereka sendiri. Selanjutnya ada teknik keuangan. Dana yang diblokir berbentuk saldo menganggur ketika tidak dapat dipulangkan, diinvestasikan pada proyek baru, atau ekspansi atau digunakan untuk memenuhi dana operasional perusahaan. Dalam kemungkinan ini, MNC berupaya untuk menggunakan dana tersebut secara langsung di pasar keuangan lokal dan secara tidak langsung di pasar keuangan internasional. Tentu saja, di pasar keuangan lokal ini, koperasi berupaya untuk menginvestasikan dana yang diblokir pada instrumen yang jauh temponya, serupa dengan durasi pemblokiran yang diharapkan. Mengakses pasar internasional untuk memanfaatkan dana yang diblokir tidaklah mudah, dan dalam sebagian besar kasus ini melibatkan penggalakan menggunakan negara tuan rumah atau paling tidak dieksploitasi celah tertentu. Salah satu yang cara digunakan adalah dengan menempatkan dana yang diblokir sebagai jaminan atau jaminan bank multinasional yang berlokasi di negara tuan rumah atas pinjaman yang diambil di luar negeri melalui cabang di negara lain. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.